Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Siapa nih yang waktu itu bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran? Ya ampun, ternyata ya permainannya Roy Suryo gokil juga. Dia kayak sok asik, kayak sok sibuk nyari bukti kalau akun Fufu Fafanya itu tuh milik Mas Gibran. Ternyata milik dia coy. Dan sekarang dia lagi divonis masuk penjara selama 9 bulan karena dia dapat kasus menyebarkan berita yang nggak bener gitu lewat si akun Fufafa ini. Tujuannya untuk menjatuhkan secara individu karena kebencian ya, karena dia nggak suka gitu sama keberadaan kabinetnya pemerintahan Bapak Prabowo Gibran gitu, terutama keberadaannya Mas Gibran. Dia nggak suka banget kalau misalnya jadi salah satu pejabat negara gitu. Emang kenapa? Orang Mas Gibran pinter kok. Kalau misalnya iri gitu kan ya pinteran dikit. Ya elah, ternyata selama ini lo ya yang megang akun Fufu Fafa penuh dengan gimmick gitu kan. Marah-marah gak jelas, nyebarin info yang bikin netizen war gitu kan. Sekarang mamam dah tuh di penjara selama 9 bulan. Masih untung 9 bulan, coba 9 tahun. Ya ampun. Pinter sih permainannya di sosmed, tapi kan tetap ya mau di sosmed atau dimanapun itu pasti yang namanya kebohongan atau kejahatan itu pasti terungkap. Kayak sekarang, Roy, kebohongan lu udah terungkap. Sedih banget. Emang ya pemerintahan Prabowo Gibran ini tuh dalam memberantas korupsi, terus memberantas kejahatan-kejahatan cepet banget loh. Hebat loh pemerintahan ini. Salut, seram. Banyak yang bilang ya, minta ini diproses, ternyata Roy Suryo mengatakan tak akan polisikan Intan Srinita. Alasannya saya juga korban UU ITE. Padahal Roy Suryo salah satu anggota dewan yang salah satu menteri yang tempo hari terlibat dalam pembuatan UU ITE itu. Meski dituduh sebagai pemilik akun Fufu Fafa oleh Intan Srinita, seorang konten kreator di media sosial, Roy Suryo enggan membalasnya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era SBY, jadi eranya SBY ini bukan eranya Jokowi ya. Bung Roy ini tokoh yang sangat kontroversi sekali karena selain pernah menjadi menteri, pernah dipecat oleh Pak Jokowi. Tak ingin mempolisikan Intan yang telah melayangkan tuduhan tak berdasar itu. Padahal setelah video Intan itu viral, orang-orang di sekitar Roy Suryo memanas-manasinya untuk membuat laporan polisi dengan pasal pencemaran nama baik dari UU ITE. TKUHP juga masuk itu. Namun Roy enggan dan berpegang teguh untuk tidak mempolisikan Intan karena pernah menjadi korban yang serupa. Baik benar ini Bang Roy ya. Saya nggak setuju. Saya ikut membuat undang-undang ITE dan pernah jadi korban UU ITE. Juga saya pernah menyatakan persoalan ini terlalu remeh-temeh, ujar Roy. Menurutnya UU ITE saat ini banyak disalahgunakan dan Roy tidak ingin ikut dalam kekeliruan itu. UU ITE seolah dibuat sebagai senjata agar mudah menyeret target ke ranah pidana. UU ITE itu dulu dibuat bukan untuk ini, Mas. Kan perpaduan cyber law dari Unpad dan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi dari UI digabungkan. Jadilah undang-undang untuk transaksi elektronik dan informasi elektronik. Jadi sebenarnya undang-undang ini untuk e-commerce. Masa saya selaku yang ikut menyalahgunakan pembuatan undang-undang itu? Apalagi pernah jadi korban. Lagi pula kata Roy, Intan Srinita telah membuat pernyataan maaf secara terbuka kepada Roy melalui akun TikTok-nya. Artinya gini, si Intan ini saya kira contoh bagus bagi orang yang masih mau diingatkan. Dan profil Intan Srinita, ia menyebut menteri ini ditahan karena menuding Gibran sebagai 9 bulan katanya. Nah sekarang ini ternyata dilanjutkan oleh bapak-bapak. 100% bahwa Fufu Fafa itu adalah milik Mas Roy Suryo. Kalau Mas Roy Suryo mengatakan bahwa 99,9%
pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran dan menyisakan 0,1% untuk beliau bisa menyelamatkan diri kalau andai kata apa yang beliau klaim itu keliru, maka sebenarnya pemilik ya Fufu Fafa ya, kalau Mas Roy Suryo tadi saya katakan mengakui 99,9% adalah milik milik Mas Gibran, maka saya hari ini menegaskan bahwa 100% Fufu Fafa adalah milik Roy Suryo, ya asli, tidak hoax dan sebagainya. Milik Roy Suryo, asli. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau teman-teman lihat di beberapa media sosial, memang sudah ada yang mencoba untuk melakukan kajian atau analisis untuk menegaskan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Roy Suryo dan bukan Gibran. Dan tentu ada respon balik dari Mas Roy Suryo yang mengatakan bahwa ya dengan tertawa saja ya. Bahkan ada yang mendorong untuk memberikan semacam pelaporan terkait dengan pencemaran nama baik. Ya saya kira ini agak mengherankan bahwa ketika Mas Roy Suryo itu menyerang begitu hebat Mas Gibran, tidak ada yang melapor. Ini baru 1-2 netizen yang mencoba untuk mengganggu ya psikisnya Mas Roy Suryo. Kemudian ada banyak reaksi-reaksi yang seperti tidak terima dan sebagainya. Memang tidak mudah untuk menerima serangan-serangan yang sedemikian. Tetapi saya ingin membahas dari satu... Nah, ini dia coba memberikan pernyataan barusannya. Kalau Gibran itu sudah serang di mana-mana. Sudah banyak sekali serangan ke Gibran. Tapi sekalinya ada serangan ke Roy Suryo, kok banyak yang keberatan. Lah, kok Anda balikan? Maksud Anda membalikan apa? Posisi Roy Suryo dengan Gibran tentu berbeda. Gibran ini putra mahkota, anak raja, wapres, yang disediakan karpet merahnya oleh Jokowi. Sedangkan Roy Suryo siapa? Ini mantan pejabat yang sudah menjadi orang biasa gitu. Kok Anda bandingkan gitu? Kalau dia sama-sama, dua-duanya sama-sama menteri lah, katakan begitu ya. Satu Gibran menteri, ini menteri. Yang satu diserang habis-habisan dan biasa-biasa saja, yang satu baru diserang sekali kemudian banyak reaksi. Itu wajar, apple to apple. Ini tidak apple to apple. Anda nggak bisa membandingkan itu. Dan Roy Suryo pun tidak perlu merasa dibanding-bandingkan dengan Gibran. Persoalannya, Gibran itu adalah aib nasional. Kan itu gitu. Coba kita ya, apa yang dia maksud dengan Fufu Fafa itu adalah Roy Suryo. Itu perspektif yang mungkin saya harus membawa teman-teman atau kita semua pada satu cara pandang atau perspektif yang lain disebut dengan coin bite ya. Coin it by ya. Coin it by itu artinya diciptakan oleh. Nah, kalau teman-teman dengar apa yang kita sebut satu istilah asam sulfat atau samsul, teman-teman pasti tahu pemilik asam sulfat itu adalah Marsington Pasaribu. Jadi kalau kita dengar samsul, ya, belimbing sayur dan asam sulfat dan sebagainya, maka tentu kita tahu bahwa istilah ini coined by, ya, diciptakan oleh Marsington Pasaribu, salah satu elit PDIP dan seterusnya. Begitu. Ini rancu juga ya, coined by, diciptakan oleh. Kan faktanya bukan begitu. Dipopulerkan oleh, iya betul. Kemudian kata itu melekat pada salah satu orang, bisa jadi. Tapi nah, ini saya kira pemahaman yang juga keliru oleh Bapak ini. Jadi Bapak ini mencoba ya untuk menyamakan dengan kasusnya Samsul yang konon dipopulerkan lah begitu ya oleh Masinton Pasaribu. Nanti juga dia mengkaitkan juga dengan kata dungu dengan Rocky Gerung misalkan begitu kan. Kalau kemelekatan oke, kita bisa nangkap ya. Tapi kalau diciptakan oleh secara definisi saja sudah salah ini. Lanjut dulu ya. Itu juga ketika kita menyebut nama misalkan Rocky Gerung, maka kita juga akan mendengar satu istilah yang diciptakan yaitu dungu ya. Nah, ini jadi dungu ini adalah milik Roy Suryo, Rocky Gerung ya. Jadi kalau bicara tentang Rocky Gerung, maka Anda akan diingatkan dengan apa yang disebut dengan kedunguan ya, kedunguan.
Kemudian kita bisa bergeser juga dengan mengingat apa yang disebut dengan bebek lumpuh. Nah, kalau kita bicara tentang bebek lumpuh, maka ini bisa diasosiasikan dengan apa yang disebut Pak Amin, ya, Profesor Amin Rais, ya. Kalau kita bicara tentang sebutan bebek lumpuh yang ditujukan kepada Pak Jokowi, maka sekali lagi kalau kita bicara tentang bebek lumpuh, maka itu semua berkaitan dengan Pak Prof Amin Rais. Mungkin teman-teman pernah ingat, ya, salah satu pendiri yang paling terkenal dengan Microsoft yang sepengetahuan umum bahwa Microsoft itu diciptakan oleh Bill Gates. Tetapi sebenarnya ada klaim yang mengatakan bahwa Microsoft itu tidak diciptakan oleh Bill Gates, tetapi ada seorang yang menciptakan. Hanya saja kemudian katakanlah hak trademarknya atau made in-nya itu kemudian dibeli hak patennya oleh Bill Gates dan dikembangkan oleh Bill Gates, ya. Saya tidak tahu konfirmasi tentang hal itu, tetapi saya pernah membaca tentang hal tersebut. Nah, yang ingin saya tegaskan pada kesempatan ini adalah Fufu Fafa itu, ya, milik, ya, coined by Roy Suryo, artinya diciptakan oleh Roy Suryo 100%. Karena bagaimanapun ketika Anda mendengar Fufu Fafa, maka sebenarnya itu tidak terhubung pada Gibran, ya, tetapi terhubung pada, melekat pada, embedded pada Roy Suryo. Karena sekali lagi kata Fufu Fafa itu dipopulerkan, diciptakan oleh Mas Roy Suryo untuk, ya, menggambarkan satu situasi dan sebagainya.